Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari sejenak kita berdiam diri, menikmati hadirat Tuhan, hendak mendengarkan firman-Nya yang akan menjadi pedoman pelita dalam kehidupan kita. Firman Tuhan akan kita baca dari Injil Matius pasal 7. Kita akan baca ayatnya yang ke-21 hingga ayatnya yang ke-23. Sebelum kita baca, mari berdoa. Kami bersyukur membilang banyak terima kasih Tuhan untuk pertolongan, perlindungan, kasih setia, bahkan berkat-berkat-Mu di sepanjang hari ini. Malam hari ini Tuhan kami ada, diam sejenak di hadirat-Mu, hendak mendengarkan firman-Mu. Tetapi kami sadar Tuhan, siapa kami? Kami tidak layak di hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Oleh sebab itu Tuhan, ampuni kami. Kasihani kami orang berdosa ini. Layakkan kami Tuhan di hadapan-Mu. Layakkan kami untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah hati kami sungguh-sungguh terbuka, menjadi tanah yang subur untuk ditanami oleh benih-benih firman-Mu. Inilah kami Tuhan, kuduskan, layakkan kami, urapi kami. Biarlah telinga kami, hati kami, sungguh-sungguh kami condongkan untuk rindu benar mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang hendak menyampaikan, Tuhan tolong, biarlah firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan ini sungguh-sungguh menjadi berkat dalam hidup kami, kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini kami dalam kasih dan keampunan-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang hendak kita pelajari sekali lagi terambil dari Injil Matius pasal 7. Kita akan baca dari ayatnya yang ke-21 hingga ayatnya yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Demikian bunyi firman Tuhan. Terpujilah Kristus untuk selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, perenungan kita di malam hari ini terambil dari ayatnya yang ke-21 yang berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Dan saya memberi satu tema. Bukan sekedar berseru, tetapi melakukan kehendak Tuhan. Saya ulangi, bukan sekedar berseru, tetapi melakukan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berbagai tanggapan akan muncul ketika seorang penyanyi atau artis atau
satu grup band yang ketahuan melakukan lip sync ketika melakukan pertunjukan atau melakukan performa mereka. Tentunya tanggapan ini pastilah bersifat negatif. Bahkan tidak jarang sang penyanyi, sang artis atau band atau sekelompok orang yang membawakan lagu atau menyanyi di atas panggung ini akan dicerca, akan dimaki, bahkan dibully ketika mereka ketahuan melakukan lip sync. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita tahu bahwa lip sync adalah sinkronisasi gerakan bibir yang menyesuaikan lagu yang sebenarnya sudah direkam pada saat itu. Sang penyanyi hanya mengikuti, menggerakkan bibirnya seolah-olah ia sedang menyanyi. Persekutuan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebut saja salah satu contoh, ada artis Indonesia yang ketahuan lip sync pada saat ada event yang besar, yaitu ketika ada Asian Games pada tahun 2018. Sang artis melakukan lip sync. Tetapi ini sebenarnya bukan kehendak sang artis itu, sang penyanyi itu. Tetapi atas anjuran oleh panitia. Atas berbagai-bagai pertimbangan. Tetapi toh ternyata sang artis masih tetap mendapatkan kritikan yang pedas, tetap mendapat cercaan, bahkan ia sampai dibully. Persekutuan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah juga yang sebenarnya sedang disoroti oleh Tuhan Yesus dalam pembacaan kita. Tuhan Yesus sebenarnya tidak mempersoalkan bagaimana kita berseru kepadanya, bagaimana kita berseru kepada Bapa. Tetapi yang disoroti Yesus di sini adalah bahwa ketika kita seperti seorang penyanyi tadi yang melakukan lip sync, yang bibir kita hanya sekedar, hanya seolah-olah berseru kepada Tuhan, tidak dari hati nurani kita yang sungguh, tidak dengan iman kita yang sungguh kepada Tuhan, hanya sekedar atau hanya karena motivasi tertentu, hanya karena kita mau dibilang, oh dia orang yang rohaniawan, orang yang taat, orang yang melakukan ibadahnya secara sungguh-sungguh. Persekutuan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi bahwa yang Tuhan inginkan dari kita adalah kita sungguh-sungguh berseru kepadanya. Sungguh-sungguh menyadari diri kita, hidup kita, bahwa kita bukan siapa-siapa, kita lemah tanpa Tuhan. Bahwa kita sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan Tuhan, maka kita harus berseru kepadanya. Mungkin ketika kita melihat ayat ini, lalu kita membandingkan dengan Roma pasal 10 ayat 13.
yang di situ dikatakan bahwa sebab saya ulang, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ini diambil dari kitab Yoel pasal 2 ayat 32. Mungkin kita akan melihat bahwa ini kontra, ini bersebelahan, ini bertentangan. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, tidak ada firman Tuhan yang kontra. Tidak ada firman Tuhan yang bertolak belakang. Karena sesungguhnya berseru di sini adalah berseru dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka ia diselamatkan. Yesus mengatakan bahwa bukan orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan yang akan diselamatkan, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Mungkin akan muncul pertanyaan lagi bahwa bukankah kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita? Bukankah Yesus telah mati menyelamatkan kita? Hanya karena kita beriman kepada Yesus maka kita akan diselamatkan. Memang benar Bapak Ibu, bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, bukan karena kita melakukan rutinitas keagamaan kita. Akan tetapi karena kita beriman kepada Yesus maka kita diselamatkan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati, sekali lagi Tuhan menghendaki hati kita. Sekali lagi Tuhan menghendaki untuk kita hidup kudus, untuk kita bertobat dari dosa-dosa kita, untuk kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kita. Artinya bahwa segala totalitas kehidupan kita haruslah sungguh-sungguh demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan kehendak Tuhan yang mana lagi yang Tuhan tuntut daripada kita? Selain kita hidup kudus, selain kita hidup dalam pertobatan yang sungguh, mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, dengan segenap akal budi kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita, yakni mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri kita sendiri. Itu bisa kita lihat dalam Matius 22 ayat 37 dan ayatnya yang ke-39. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kesalehan kita. Karena sesungguhnya kesalehan kita tidak ada artinya. Kitab Yesaya mengatakan pada pasal yang ke-64 ayatnya yang ke-6 bahwa kesalehan kita hanyalah ibarat kain kotor. Tetapi saya mau mengatakan Bapak Ibu Saudara sekali bahwa ketika kita mengaku beriman sungguh kepada Tuhan, maka sangatlah mustahil jika kita tidak berjuang untuk melakukan kehendak Tuhan. Jikalau seseorang sungguh-sungguh mengasihi Allah dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan, dengan segenap jiwanya,
maka sangatlah mustahil jika ia tidak berjuang melakukan kehendak Allah. Memang hidup ini tidak akan pernah sempurna. Memang hidup ini penuh kekurangan dan kelemahan. Oleh sebab itu kita membutuhkan Tuhan. Maka kita berseru kepadanya, minta kekuatan, pertolongan dan perlindungannya. Untuk kita mau taat melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Sekali lagi Bapak Ibu, Tuhan tidak menginginkan hidup kita ini lip sync. Tuhan Yesus tidak menginginkan hidup kita ini hanya seolah-olah. Oleh sebab itu Tuhan Yesus menyoroti para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang mengatakan bahwa kalian ini bagaikan kuburan yang di luarnya dilabur dengan marmer putih, tetapi di dalamnya penuh dengan bangkai yang busuk. Persekutuan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi, saya tidak sedang mengatakan bahwa saya benar, bahwa hidup saya lebih baik. Tidak. Saya penuh dengan kekurangan, keterbatasan, jatuh bangun, bergumul. Tetapi satu yang pasti bahwa ketika kita mau berjuang, ketika saya mau berjuang untuk melakukan kehendak Tuhan, Tuhan melihat hati kita. Tuhan pasti menolong kita dan memampukan kita untuk melakukan kehendak-Nya. Sekali lagi firman Tuhan bagi kita mengingatkan kita bahwa bukan sekedar berseru, tetapi yang melakukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang mana? Sekali lagi, hidup kudus di hadapan Tuhan. Bertobat, melakukan pertobatan ketika jatuh dalam dosa. Mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan kita. Dan mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Sekali lagi Bapak Ibu, memang berat. Memang kita tidak akan sanggup melakukan. Tetapi ketika kita mau berjuang untuk melakukan kehendak Tuhan, Tuhan akan memampukan kita melalui pertolongan Roh Kudus-Nya dalam hidup kita tiap-tiap. Jadi ketika kita mendengar firman Tuhan, mungkin ketika saat ini kita masih berada dalam hidup yang mendukakan hati Tuhan, hidup dalam berbagai-bagai dosa, mari kita tinggalkan, kita berjuang, minta Tuhan untuk memampukan kita meninggalkan dosa itu, bertobat, berseru kepada Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Karena bukan hanya orang yang berseru, Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan sorga, tetapi setiap orang yang melakukan kehendak Tuhan, melakukan kehendak Bapa. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk terus berjuang dalam hidup ini, untuk melakukan apa yang Tuhan mau, untuk melakukan kehendak-Nya dalam hidup kita, dalam jerih juang kita tiap-tiap hari. Tuhan memberkati kita sekalian melalui kebenaran firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, membilang banyak terima kasih bahwa di malam hari ini
kami kembali diingatkan, kami kembali dikoreksi, kami kembali dibentuk oleh firman. Mampukan kami Tuhan, bukan hanya sekedar berseru, Tuhan, Tuhan, tetapi mampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu dalam hidup ini. Tolong kami Tuhan, supaya hidup kami ini bukan hanya sekedar sebuah lip sync belaka. Hidup kami bukan hanya seolah-olah melakukan kehendak-Mu Tuhan, tetapi kami jauh dari apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Sekali lagi Tuhan, mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu dalam hidup ini. Bapa, kami berdoa, jikalau ada di antara kami yang mendengarkan audio ini, yang mungkin sedang berjuang keluar dari belenggu dosa, apapun bentuknya itu Tuhan. Mungkin kami sedang hidup dalam seks bebas, mungkin kami sedang hidup dalam miras, mungkin kami sedang hidup dalam ikatan dosa perjudian, perselingkuhan, atau apapun itu Tuhan. Tolong kami, mampukan kami untuk meninggalkan dosa itu dan berbalik mengaku dengan sungguh kepada Tuhan untuk setiap dosa pelanggaran kami. Tuhan, kami tahu bahwa bukan perbuatan baik kami yang akan menyelamatkan kami, tetapi karena iman kamilah kepada-Mu maka Engkau menyelamatkan kami. Tapi Tuhan, sebagai bukti dari iman kami, maka kami mau melakukan kehendak-Mu. Karena sangat mustahil bagi kami jikalau kami mengaku mengasihi Engkau, lalu kami tinggal diam dalam dosa. Sangat mustahil bagi kami jikalau kami mengaku mengasihi Engkau Tuhan, lalu kami tidak berjuang untuk melakukan kehendak-Mu. Sekali lagi, mampukan kami. Tolong setiap hati yang telah mendengarkan firman-Mu, Tuhan, ubahkan setiap hati. Tuhan, ubahkan kami sekalian. Karena sesungguhnya hidup di dunia ini hanya sementara. Hidup yang kekal di sorga bersama dengan Engkau Bapa, itulah yang menjadi tujuan akhir daripada hidup. Maka sekali lagi Tuhan, tolong mampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu dalam hidup ini. Kami berdoa Tuhan, bagi setiap kami yang melayani Engkau lewat pemberitaan firman-Mu di malam hari ini, yang mengiringi kami dalam instrumen, tim multimedia Tuhan yang memfasilitasi kami. Tuhan, berkati anak-anak muda ini dalam setiap jerih juang mereka, memperjuangkan masa depan mereka Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa apapun yang kami buat tidak akan pernah sia-sia dalam nama-Mu. Maka berkati setiap anak-anak muda ini dalam setiap kerinduan dan cita-cita harapan mereka. Engkau tahu Bapa, biarlah Engkau nyatakan dalam hidup mereka seturut dengan maksud dan kasih bagi mereka masing-masing. Bapa, kami berdoa bagi jemaat kami yang mungkin dalam kesakitan, Tuhan sembuhkan. Yang mungkin dalam duka cita karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, Tuhan, hiburkan mereka. Atau mungkin di antara mereka yang berbeban berat dengan persoalan rumah tangga, dengan persoalan ekonomi, dengan persoalan anak-anak Tuhan, nyatakan kasih dan kemurahan, beri jalan terbaik, beri solusi, dan biarlah di atasnya nama-Mu dipermuliakan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang ada dalam jemaat kami, pendeta, penatua dan syahas, kami semua Tuhan.
para pekerja gereja, badan pelayan unsur-unsur, panitia-panitia yang ada, Tuhan berkati kami. Biarlah dengan segala talenta dan kemampuan kami yang Tuhan anugerahkan bagi kami mau persembahkan itu demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pemimpin-pemimpin gereja di setiap tingkatan. Tuhan, Engkau berkati mereka. Biarlah hikmat dan bijaksana menjadi bagian mereka. Kepemimpinan gereja-gerejamu, biarlah Tuhan ambil alih melalui kepemimpinan mereka. Semakin banyak yang dimenangkan, semakin banyak yang datang mengaku Engkau Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa dan negara kami, berkati Tuhan, bijaksana menjadi bagian mereka. Secara khusus setiap pemimpin kami yang ada di Kabupaten Mimika ini, Tuhan Engkau tolong dalam setiap kepemimpinan mereka, dalam setiap jenjang, dalam setiap kebijakan mereka. Tuhan berkati, biarlah semuanya itu mensejahterakan setiap lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Mimika ini. Bahkan setiap suku yang ada, setiap keragaman yang ada, Tuhan berkati. Biarlah setiap orang yang hidup di atas tanah ini hidup berdampingan secara damai. Dan di atas semuanya itu biarlah namamu yang diagungkan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami teringat Tuhan akan peristiwa yang terjadi di Wamena akhir-akhir ini. Tuhan, kiranya Engkau hadir di sana. Tuhan, kasihani kami, setiap anak-anak-Mu yang hidup di atas tanah ini. Lembutkan setiap hati yang keras. Jangan Engkau biarkan Tuhan anak-anak-Mu ditumpangi oleh iblis, ditumpangi oleh iblis untuk melakukan kejahatan, melakukan tindakan anarkis. Tuhan, hadirlah Engkau di Wamena, bahkan di setiap pelosok tanah ini. Biarlah kedamaian di atas tanah ini dirasakan oleh setiap orang. Tuhan, tanah ini adalah tanah yang Engkau berkati, tanah yang diinjak dalam nama-Mu oleh kedua sending yang Engkau utus di atas tanah ini. Maka Tuhan, janganlah biarkan hutang darah semakin bertambah di atas tanah ini. Kasihani kami Tuhan, ampuni kami, setiap kami yang hidup di atas tanah ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk peristiwa-peristiwa bencana yang terjadi di belahan dunia ini. Tuhan, kasihani kami. Jangan Engkau biarkan Tuhan bencana merajalela, mengecilkan, mengecewakan, bahkan menakutkan hidup kami. Kasihani kami Bapa di dalam kerajaan surga. Inilah doa pinta sembahyang kami. Sahutilah dan dengarkanlah Tuhan. Dan jikalau ada yang hamba-Mu sampaikan yang keluar dari mulut hamba tidak berkenan, bahkan ada sikap kami yang melayani Engkau di malam hari ini Tuhan, yang tidak berkenan di hadapan kami, mohon ampun. Ini doa kami, ini sembahyang kami yang kami sampaikan dalam nama-Mu Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah renungan kita di malam hari ini. Semoga firman Tuhan yang telah saya sampaikan akan terus menjadi motivasi, kekuatan, pelita, terang dalam perjalanan hidup kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat malam dan shalom.